Cuma saya fokus kepada di daerah saya. Karena wilayah kerja saya, ya sekali lagi, itu data untuk umat Katolik itu 11.000 sekian. Gerejanya cuman ada 7 atau 8. Sementara di Kristen itu jumlah penduduknya 7.000, tapi gerejanya 28. Makanya saya tanyakan kepada pegawai saya, kenapa ini terjadi? Makanya kemarin saya perintahkan untuk supaya mencari data yang akurat, apakah seperti demikian, karena tidak balance antara penduduk umat Katolik yang 11.000 sekian wilayah kerja saya dengan jumlah gereja Katolik itu hanya berjumlah 7 atau 8 gereja, dengan saudara kita yang lain di Kristenan itu jumlah penduduknya 7.000, tetapi tempat ibadahnya ataupun rumah ibadahnya itu sebanyak 28. Nah, itu tidak balance, bagi saya tidak ideal. Kalau barang Oke, Pak. Ya, sampai di situ pertanyaannya kan, Pak ya? Belum nanya, Pak. Cuman ya, yang mendasar, saya sih bukan dalam arti kata ingin tahu saudara, mungkin tidak. Saya hanya ingin melihat sekilas saja, karena saya sayang begini, kalau Katolik di sini memang mendominasi seperti saya masih kecil, itu enak, Pak. Jadi kami itu bergaul enak, bertetangga enak. Nah, sejak sekarang saya ini kan mau bergeser dari Katolik itu lagi ke Kristen, itu banyak ya, Pak. Nah, itu yang menyebabkan saya katakan tadi gesekan-gesekan. Jadi yang gesekan ini bukan dari Katoliknya, Pak, maaf ya, Pak ya, bukan dari Katolik, nggak ada masalah, sama sekali nol persoalan di daerah saya, khususnya nggak ada di daerah lain. Di daerah saya masalah Katolik 0%. Saya bisa menyampaikan sedemikian. Cuman yang jadi persoalan itu adalah yang mohon maaf ya, saudara kita yang bukan Katoliknya ini, yang notabene apa pendenomnya itu yang kadang-kadang menimbulkan gesekan-gesekan tadi yang saya ceritakan. Nah, kenapa saya mengungkapkan begini? Saya berharap supaya yang baru-baru datang itu tidak terlalu berkembang pesat, supaya kita aman. Kalau menurut saya ini, mohon maaf salah ya. Iya. Jadi oke, Pak. Seperti zaman saya masih kecil, enak, enak, jujur. Itu yang saya maksudkan. Silakan ditanggapi. Oke, Pak Damai, mungkin yang lain dulu. Mungkin teman-teman bosan dengan penjelasan saya. Apa dulu? Sebetulnya teman-teman tuh senang dengan pengajaran yang dia, cuma kan dia kan bercandanya seperti itu, Om, tapi tidak apa-apa. Oke. Om Dwi, ya. Om Dwi dulu ya, Bu ya. Bentar ya, Om. Nanti ya. Dia tahan, Om. Om Dwi, silakan Om Dwi. Om Dwi Haryanto, selamat datang. Siap, Kang Masku. Matur sembahun. Salam. Salam. Bungga, apa kabar? Kabar. Pak siapa ini? Pak Agio ya. Pak Agio, Pak Dani. Kiranya berkat dan karunia Roh Kudus selalu menyertai kita sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ya, boleh sedikit nambahin Bung Gea ya, Pak Dani ya. Jadi yang dimaksud Bung Gea itu terstrukturnya data di Katolik itu karena pemerintahan Katolik itu tertinggi adalah paus dan paling terkecil itu adalah lingkungan. Ya Pak Dani ya. Jadi yang namanya data di Katolik itu sangat berbeda ya, tidak berbau politik, tidak berbau apapun lah ya, itu murni data gereja Pak. Data gereja itu murni, jadi tidak ada tendensi apapun, murni karena itu berkait dengan perjalanan manusia Katolik itu sendiri untuk perkawinan dan segala macam, itu butuh administrasi yang tidak mudah Pak, gitu. Nah,
bila mana ada seorang Katolik yang pindah agama, lalu dia berkoar-koar tentang agama, itu tadi yang disampaikan dulu dia, Bapak Dani gampang aja nanyakannya. Dulu di paroki mana, wilayah mana, lingkungan mana, nah itu ciri Katolik, Pak. Gitu Pak Dani, sangat mudah sekali. Nah, kalau dia tidak bisa menjawab paroki mana, wilayah berapa, terus lingkungan apa, ya dia tidak bisa menjawab itu, Bapak bisa langsung begini kan, ini Anda ini maksudnya 378 atau apa gitu, mau cari makan atau bagaimana gitu. Cari makan boleh tapi jangan menipu ya, gitu kan aja Pak Dani. Karena benar-benar kalau dari Katolik itu terstruktur, sistemnya tuh benar-benar presisi Pak, seperti itu Pak Dani. Nah, perihal Pak Dani sampaikan tadi, itu pembawaan daripada ajaran imam-imam yang ada di wilayah masing-masing ya Pak Dani ya, mengenai nyaman, zona nyaman, sekarang kurang begini itu bukan karena masuknya atau iman lain masuk di sini terus merusak, tidak seperti itu, tapi imamnya bagaimana memberikan pengajaran kepada umatnya, satu itu. Kedua, imamnya mau bicara provokasi, tapi kalau umatnya itu dengan dewasa menyikapi, tidak akan terjadi benturan Pak Dani. Itulah yang disebut toleransi kan. Itu kan yang Pak Dani maksudkan, toleransi, di mana di tempat Pak Dani dulu dan sekarang berbeda kan gitu. Nah, itulah yang saya sampaikan tadi, bagaimana imam atau ulama-ulama yang memberikan kebijaksanaan dalam khotbah-khotbah di tempatnya masing-masing itu kepada umat yang berlainan agama itu seperti apa, itu Pak Dani. Jadi kembali ke situ dan pribadi masing-masing umatnya menyikapi dengan dewasa atau bagaimana gitu Pak Dani, atau sebaliknya kan gitu. Sementara sih seperti itu Kang Mas Erik, Bung Gea. Silakan dilanjut ditambahi. Kalau ada yang kurang mohon maaf ya. Karena saya juga untuk Katolik sendiri Pak Dani, ya, saya berguru banget nih sama Bung Gea nih, karena dia ini dedikasi dalam apologet Katolik, dan memang dia ini lulusan Atmajaya luar biasa ini. Data-datanya juga data-data primer itu Pak Dani. Luar biasa itu Bung Gea. Terima kasih Kang Masku. Dilanjut. Ya, Om. Terima kasih Om Dwi. Ibu Bapak dan rekan-rekan, nanti sebelum saya menyampaikan ini mau ditanggapi oleh Pak RT atau Om Gea, silakan. Topik Pak Dani saya kembalikan ke Diotrokanika dulu ya Pak Dani, tahan dulu. Ini cerita tadi ya, saya tidak mau menyebutkan nama orangnya siapa dan dia masuk di channel mana, saya tidak mau ya, biar ini untuk pergumulan saya dengan beliaunya pribadi. Ini masih kaitan dengan cerita ini, puji Tuhan masih ada rentetan dengan judul yang saya bawa hari ini. Ini akan semangat ini saya, karena cerita ini luar biasa. Tadi waktu saya masih ngelepoh ya, masih menatap batu ngaduk semen, itu ditelepon sama saudaraku. Pak Damai, saya masuk di salah satu channel Pak Damai. Saya disuruh memimpin doa Pak Damai. Saudaraku ini Katolik loh ya. Nah, terus gimana Om? Saya dipilih untuk membawakan doa. Di situ saya mendoakan arwah-arwah yang sudah meninggal Pak Damai. Saya dimarahi Pak Damai. Kok aneh ya Pak Damai? Loh, channel apa itu? Channel ini, oh itu channel Proti. Kalau Proti memang tidak ada Om, tidak diajarkan doa untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Taunya mati ya mati. Padahal yang mati itu wadah tubuhnya, rohnya itu kekal. Om, saya bilang gitu. Mohon izin Kang Mas Erik. Wah, itu penjelasannya gimana itu menurut Bung Gea itu? Kalau seperti itu tuh. Nanti biar dibahas Om Dwi. Ini tadi sama saudaraku tadi yang telepon saya tuh Om. Kasihan saya sampean. Terus saya bicara sama saudaraku seperti ini. Udahlah Om, Anda sekarang masuk aja di channel-channel apologetika Katolik banyak.
Anda akan nanti akan terkucilkan di situ. Kita beda, Om. Di situ dia tidak akan memahami, karena di kitabnya dia mengambil kitab kita, terus dibuang kanonikannya itu dibuang. Nah, di situ tidak ada api pencucian, hanya sola apa enggak tahu saya. Sola itu artinya hanya kitab, hanya Alkitab. Ya terbusuklah engkau di Alkitab nanti. Ini yang saya kasihan sama saudaraku tadi itu. Terus saya menguatkan statement kepada beliaunya, sudah Om, tetap semangat, cari channel-channel Katolik. Siap Pak Damai. Oke, ini cerita singkat ya, segitu aja. Saya tidak mau menyebutkan siapa dia baik banget adikku ini, omnya ini, dan channelnya juga baik banget. Ini mau ditanggapi Om Gia atau Pak RT? Silakan. Ya. Halo. Ya. Pak Damai, saya boleh? Oke, silakan. I love you. Ya, suara saya jelas ya Pak ya? I love you. Ya. Suara saya jelas Pak? Sangat jelas Pak. Oke, ya, makasih. Clear banget ya. Makasih feedbacknya. Baik, untuk kawan-kawan semua selamat sore, salam damai semua. Untuk Pak Dani, assalamualaikum Pak. Selamat datang di channel Pak Damai ini. Tadi saya tergelitik untuk, ya Pak. Ya, untuk salam memberikan, ya terima kasih. Untuk menjelaskan, saya melihat kedatangan Pak Dani luar biasa Pak. Saya kira ini memang ada maksud ya, ada maksud dari Yang Maha Kuasa gitu. Jadi saya perlu menyampaikan begitu ya, supaya Pak Dani nanti bisa mengolah data-data yang kita berikan untuk menjadi suatu masukan untuk pengambilan keputusan Pak ya. Dari pertanyaan Bapak tadi tanpa perlu mengulang, mungkin ada beberapa yang perlu dijawab sebagian atau kurang dari situ. Nanti silakan ditambahkan. Yang pertama begini Pak, Pak Dani sebagai seorang Muslim perlu kita berikan penjelasan bahwa di dalam kekatolikan yang nampak dalam struktur gereja itu adalah hierarki yang powerful Pak. Ini poin pertama, ada hierarki. Artinya sebagai awam ya kita harus tahu diri bahwa kita itu digembalakan oleh gereja dalam hal ini maksud saya oleh imam-imam ya, para pastor. Nah sekaligus ini menjelaskan bahwa selain dari Alkitabiah, para imam ini juga adalah wakil Kristus yang kita percayai. Sehingga mereka memiliki kuasa. Salah satunya apa Pak? Kita di Katolik mengenal adanya ekskomunikasi. Jadi ketika warga atau umat yang tidak bisa lagi untuk kembali dalam gereja Katolik akan dipisahkan. Artinya kuasa yang menyertai gereja Katolik dari Kristus untuk selalu mengumpulkan domba-dombanya atau umatnya, ketika secara berat hati mengeluarkan orang tersebut, artinya orang tersebut akan sesuai dengan makna dari Matius 16 terpisah dari gereja, terpisah dari Kristus. Selanjutnya akan diserahkan kepada belas kasihan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Katolik tidak berhak menghakimi. Yang kedua Pak, semoga Pak Dani juga bisa untuk mempertimbangkan bahwa cara pandang Katolik selalu iman dan perbuatan, standar sederhananya ya. Sehingga iman dan perbuatan tadi sudah banyak kali menghasilkan pemikiran-pemikiran ya, termasuk semboyan atau moto yang kita kenal bahwa menjadi Katolik adalah menjadi warga Indonesia, menjadi 100% Katolik, menjadi 100% Indonesia. Itu artinya sebagai seorang Katolik di bawah gembalaan gereja harus menjadi bangsa Indonesia, di mana ada inkulturasi, menghormati budaya, bergaul dengan sesama tanpa memandang perbedaan-perbedaan. Sebab perbedaan-perbedaan tadi kita kembalikan kepada Tuhan, karena mereka itu penuh dengan pemikiran yang bebas Pak. Ada yang bisa mengerti, ada yang tidak. Ada yang berontak, ada yang tidak. Nah ini kita kembalikan ke semuanya. Tetapi dalam konteks iman selalu akan diberikan pendalaman-pendalaman maksud dari Alkitab, kedatangan Kristus memberikan kedamaian kepada dunia. Kehadiran gereja harusnya bisa diterima baik oleh sekular maupun oleh kelompok Kristen.
Nah, dalam hal perbuatan begitu juga, kita mengimplementasikannya menjadi perbuatan-perbuatan. Sebagai contoh, gereja kami akan selalu mengadakan seperti pemeriksaan mata, katarak, ya, kemudian donor darah, kemudian ada pengobatan ini, itu gratis, dan sebagainya. Sebagai bentuk dari perbuatan yang mengimani Kristus adalah demikian, mencintai sesama, berguna bagi bangsa ini, bukan menjadi benalu. Ya, kemudian kalau nanti Pak Dhani menemukan friksi-friksi di lapangan adanya seperti pembagian sembako adalah kristenisasi, ini mohon bisa diakomodir Pak, bahwa langkah tindak lanjut dari iman adalah perbuatan, artinya memberi kepada fakir miskin yang membutuhkan, ikut bela rasa, ikut berduka cita dan sebagainya adalah bentuk yang diinginkan Tuhan melalui gereja, pemahaman iman Katolik. Berikutnya mengenai masalah gereja Pak, ada was-was Pak ya, ketika gereja semakin banyak berjamur, seperti begitulah kira-kira tadi pertanyaannya. Begini Pak, kalau dari kacamata kami bukan jualan kecap tentunya. Kami mengenal adanya hierarki tadi, artinya di dalam struktur gereja kita tidak mementingkan pembuatan atau membangun gereja yang baru. Karena apa? Mendirikan sebuah gereja harus Pak memiliki seorang pastor paroki yang mengurus hal itu. Kemudian, menanam salah satu benda yang kita percayai adalah benda suci, relikwi namanya Pak ya, untuk ditanam di bawah altar gereja. Sehingga gereja itu dapat dikatakan gereja. Kalau di luar itu, kami cukup Pak, sebuah kapel, stasi, yang tidak perlu melibatkan perhatian pemerintah bagaimana mengurusi kami, tidak Pak. Itu artinya sesuai dengan undang-undang di Indonesia ketika mengharuskan bahwa pembangunan sebuah gereja harus bersyaratkan A dan B dan seterusnya, itu kita penuhi. Kita tidak mau mempunyai gereja yang besok kosong, tetapi kita membangun betul dalam hal ini, tidak sampai juga bersinggungan dengan aparat pemerintah, nggak sibuk ngurusin kita, kemudian masyarakat menerima. Nah, itulah kita yang kita sawarkan menjadi Katolik, menjadi 100% bangsa Indonesia. Terus menjawab yang tadi Pak perihal ada yang katakanlah ya, mohon maaf hal ini murtad begitu umpamanya ya. Terus terang di dalam kehidupan kita memang dalam kacamata iman menghimbau mereka yang murtad tadi menjadi sadar, kemudian bertobat bahwa tawaran Kristus melalui gerejanya itu adalah keselamatan. Namun dalam perihal hidup, bagaimana ia memilih, gereja tidak mencampuri Pak. Itu menjadikan setiap manusia sebagai Kristen adalah manusia-manusia yang bebas. Nah, kebebasan itulah yang dituntut nanti untuk dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga menjadi Katolik tidak serta-merta akan selamat. Konteksnya harus dalam iman dan perbuatan, selaras dengan iman, sekaligus selaras dengan kedamaian yang memang diinginkan Tuhan dibangun di setiap bangsa atau benua yang sudah mendapat penginjilan. Kira-kira gitu Pak Dhani. Kalau umpamanya ada yang belum terjawab dalam konteks tadi, saya bisa menambahkan, kalau tidak saya cukupkan sampai di situ Pak. Kira-kira mudah-mudahan menjawab Pak. Makasih Pak Dhani.